Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Lake Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas soal IPA kelas 8 SMP mengenai otot ya. Jadi ini masih bab ke-1. Jadi bab ke-1 kelas 8 itu agak lumayan banyak ya yang di IPA. Ada tentang hukum Newton, kemudian tentang gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Nah, soal hari ini itu mengenai gerak pada hewan. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut adalah. Nah, jadi sebelum masuk ke sini, Kak Sigit mau ngejelasin dulu lebih detail mengenai macam-macam otot. Nah, jadi di tubuh hewan dan manusia, nah ini Kak Sigit ngomongnya hewan dan manusia ya. Karena hewan dan manusia itu berasal dari satu kerajaan makhluk hidup yang sama atau dari kingdom yang sama, yaitu kingdom Animalia. Nah, di manusia itu dan di hewan itu memiliki 3 jenis otot, yaitu ada otot rangka, nama lainnya adalah otot lurik, kemudian ada otot polos, kemudian yang terakhir ada otot jantung. Nah, 3 otot ini itu memiliki letak yang berbeda-beda. Kalau otot rangka atau lurik, jelas ya dari namanya aja otot rangka. Jadi otot rangka atau lurik ini adalah otot yang menempel pada tulang-tulang kerangka tubuh kita. Sedangkan kalau otot polos itu adalah otot yang ada pada sistem pencernaan atau sistem pernafasan kita. Dan terakhir kalau otot jantung jelas ya dari namanya, otot jantung adalah otot yang ada di jantung kita. Nah, karena soal ini berhubungan dengan cara kerjanya, Kak Sigit akan bahas mengenai cara kerjanya. Jadi yang dimaksud sadar atau tidak sadar ini artinya gini, kalau misalkan ototnya itu bekerja secara sadar berarti ketika kita bangun gitu. Ketika kita bangun tidak sedang tidur, maka kita bisa menggerakkan otot itu. Dan kita berpikir dalam menggunakannya. Sedangkan kalau otot yang bergerak secara tidak sadar artinya walaupun kita sedang tidur ataupun kita tidak sedang berpikir untuk menggerakkan otot itu, ototnya tetap kerja. Nah, itu disebut otot yang bekerja secara tidak sadar. Nah, sekarang coba kita bahas nih satu persatu. Otot rangka. Kita bayangin misalkan Kak Sigit lagi bantuin bangun rumah misalkan, terus ngangkat batu bata. Nah, ketika Kak Sigit ngangkat batu bata kan berarti tangan Kak Sigit yang memiliki otot itu kan dipakai kan ya. Nah, berarti otot rangka di tangan Kak Sigit itu atau otot luriknya itu bekerja. Tapi kan ketika kita ngangkat batu bata itu kan kita harus berpikir ya, ngangkatnya berapa banyak, terus abis itu harus dalam kondisi bangun, nggak bisa kalau lagi tidur terus ngangkat batu bata itu nggak bisa. Nah, berarti otot rangka atau lurik itu bekerja secara sadar. Kemudian otot polos. Nah, otot polos ini kan tadi adanya di sistem pencernaan dan pernafasan ya, itu salah satunya. Nah, sistem pencernaan contohnya kan usus. Usus kita ketika kita tidur sebenarnya dia masih kerja. Jadi walaupun kita sedang tidur, usus kita tetap bekerja mencerna makanan. Berarti otot polos masuk ke dalam otot yang bekerja secara tidak sadar. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Otot jantung juga sama, mau kita lagi bangun ataupun kita lagi tidur, mau kita lagi duduk ataupun kita lagi jalan, itu otot jantung kita tetap bekerja. Nah, itulah alasannya kenapa otot jantung masuk ke otot yang bekerja secara tidak sadar. Bahkan otot jantung pun itu nggak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai orang tersebut meninggal dunia. Baru ketika orang itu meninggal dunia, otot jantungnya berhenti berdetak. Seperti itu. Nah, berarti ini jawabannya apa? Secara sadar dan tidak sadar. Jawabannya adalah C. Otot bisep. Bisep ini adalah otot yang terdapat di lengan atas kita, ya. Lengan tangan bagian atas. Kemudian dan otot jantung. Ini secara sadar, yang ini secara tidak sadar. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.